wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Pada yang Bapak-Bapak Madrasah SS Al-Fatihah di Jakarta, Bapak Ibu guru yang insya Allah berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan mensosialisasikan tentang moderasi beragama atau pada fokus 9 kata kunci moderasi beragama. Dimana kita sebagai seorang ASN dan juga sebagai seorang guru merupakan garda terdepan untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Maka kemudian di Kementerian Agama memprogramkan bahwa seluruh warga Kementerian Agama dan juga seluruh nantinya warga negara Indonesia dapat membudayakan, membiasakan tentang moderasi beragama dan toleransi beragama. Bapak Ibu, apa kira-kira moderasi? Moderasi adalah sikap yang tidak berlebihan. Baik, terima kasih, bagus. Kalau toleransi apa, Bu? Toleransi adalah menghargai setiap keputusan dan juga pendapat dari seseorang. Menghargai setiap keputusan atau pendapat dari seseorang. Itu demokrasi apa toleransi? Coba Ibu, menurut Ibu apa toleransi? Sikap menghormati agama orang lain. Jadi dengan demikian moderasi itu lebih tinggi daripada toleransi atau toleransi lebih tinggi daripada moderasi? Moderasi lebih tinggi daripada toleransi. Toleransi merupakan alat atau cara bagaimana kita bersikap beragama ini berada di wasatiyah atau berada di tengah. Bahwa kita hidup di Indonesia ini ada beberapa agama yang mau tak mau sebagai warga negara tujuannya adalah sama, yaitu di dunia ini adalah untuk mendapatkan kedamaian. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun 9 nilai moderasi beragama itu yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Apa komitmen kebangsaan? Coba menurut Bapak apa komitmen kebangsaan? Komitmen kebangsaan itu apa? Sikap kita kepada bangsa dan negara. Sikap kita terhadap bangsa dan negara bahwa kita harus berkomitmen. Bahwa sebagai warga negara kita harus berkomitmen untuk menjaga keutuhan bangsa. Karena bangsa ini dibangun oleh perbedaan dari beribu-ribu suku, beribu-ribu bahasa, beribu-ribu budaya, namun tetap bahasa satu, bahasa Indonesia, bangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi kita harus memiliki komitmen kebangsaan. Yang kedua adalah memiliki toleransi. Dua sikap bahwa kita harus memberikan ruang kepada orang lain yang berkeyakinan untuk menghargai dalam kesetaraan dan bekerja sama pada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan sosial, kenegaraan maupun yang lainnya. Lalu berikutnya adalah kita harus memiliki sifat apa? Memiliki nilai anti kekerasan. Setiap kita ingin damai. Setiap kita ingin bekerja sama, setiap kita ingin hidup rukun, maka kita harus memiliki sikap yaitu anti kekerasan, menolak semua tindakan baik kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan bom maupun kekerasan verbal. Dan yang keempat daripada moderasi beragama nilainya adalah penerimaan terhadap tradisi. Mengapa kita harus memelihara tradisi? Mengapa kita harus memelihara tradisi kita dalam rangka menjaga keutuhan bangsa? Kenapa Bapak Mazhir? Kenapa kita harus menghargai tradisi? Supaya identitas bangsa kita tidak hilang. Betul, supaya identitas keluhuran bangsa kita tidak hilang seperti nasib ondel-ondel. Ondel-ondel itu bunyinya sesuatu yang sakral dalam dunia Betawi ini. Tapi karena kita terhadap tradisi ondel-ondel itu tidak ditanamkan, tidak diajarkan, makanya sekarang ondel-ondel yang dulu sangat mulia
mulia dan dulu sangat diartikan, sekarang dipakai buat alat damai. Itu kenapa terjadi? Karena tidak menghargai yang namanya tradisi. Tradisi yang ada di Betawi beda dengan tradisi yang ada di Jogja. Maka apabila kita ingin diterima di sana, harus memahami tradisi yang ada, menghormati tradisi yang ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah sikap yang namanya kemanusiaan. Ya, bahwa kita harus menjunjung tinggi kemanusiaan di atas segalanya. Bahwa manusia itu memiliki hak, manusia memiliki hak untuk hidup. Maka dalam kondisi perbedaan ini kita harus mengutamakan aspek kemanusiaan. Dan yang kedua adalah aspek kemaslahatan umum. Semuanya kita ingin maslahat dalam hidup kita. Semua agama ingin hidupnya baik, ingin hidupnya damai, ingin hidupnya rukun. Maka kita harus mengembangkan yang namanya kemaslahatan. Yang ketiga adalah adil. Berikutnya adalah adil. Kemudian adil kita sudah tahu bahwa apa yang dimaksud adil. Dan berimbang. Berimbang artinya tidak egois. Berimbang artinya tidak mementingkan keinginan sendiri, tapi mempertimbangkan keinginan orang lain, mempertimbangkan budaya orang lain, mempertimbangkan aspek kelakuan orang lain maupun ajaran agama orang lain. Yang berikutnya kita harus taat pada konstitusi. Baik Bapak Ibu, sekarang saya telah berikan LK. Coba saya carikan dari 9 nilai ini, apa kira-kira pilihan dalilnya? Dalilnya apa? Kemudian kira-kira penerapannya dalam kehidupan kita bagaimana? Carilah dalilnya, silakan dibuka dari YouTube boleh atau dari HP boleh. Pilih salah satu aspek 9 kata kunci ini. Ya, 9 kata kunci ini silakan cari dalilnya. Baik dalil akli berupa hadis atau dalil nakli berupa hadis atau dalil nakli berupa Al-Quran. Lalu kemudian bagaimana kira-kira menurut Bapak dan Ibu cara mengembangkannya, membudayakannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga madrasah kita tertanam madrasah yang moderatif, kehidupan kita tertanam kehidupan yang moderatif. Silakan saya kasih waktu untuk observasi dari sumber yang ada. Silakan. Apa ayatnya? Lalu model penerapannya bagaimana? Siapa mungkin ada yang sudah mendapatkan? Coba ibu mengangkat kata kunci apa? Saya mengambil kata kunci adil untuk mengambil. Ya, mengambil kata kunci adil yaitu nomor 3 ya. Silakan. Adil adalah bersikap berimbang. Bagaimana tujuannya? Silakan. Baik, adil pada ayat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi innallaha ya'muru bil adli, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil. Nah, dari penggalan satu ayat ini, surat An-Nahl ayat 90 yang menyatakan